Semua udah. Mas, tapi tahu kan kondisinya Ibu Mira kayak gimana, Mas? Ini permasalahan keluarga, permasalahan rumah ini, permasalahan ibu ini udah. Bu ya Allah, sama Bu. Enggak, yang bikin kacau di sini udah kalian pergi aja. Ya Allah, Mas. Udah matiin kameranya. Pak, ayo. Iya, jangan bikin rusuh di sini. Biar aman di sini. Ayo. Ya udah, kita pergi. Aneh deh. Udah, Fat, nggak bisa. Bukan urusan dia juga soalnya. Ya kita di sini, di sini kita mau ngebantuin. Saya nggak terima. Bentar, Ibu Hartati punya anak nggak sih? Iya, punya anak, Mbak Nesa. Mbak kenal? Kenal saya. Ya udah, ayo coba kita balik lagi ke rumahnya. Mending jangan dulu deh. Mbak Soalnya tahu ribut nggak nanti. anaknya di mana? Iya, Mbak Nesa juga tinggal di situ juga. Tinggal di Tapi sini juga? Yang saya tahu orangnya baik, nggak seperti ibunya. Sekarang nih, Berbeda dengan Mbak Nesa nih di mana sekarang? Mbak Nesa ada di kantornya, mendingan kita ke kantornya Mbak Nesa aja yuk. Di kantornya? Coba kita ke sana. Mbak tahu tempat kantornya? Tahu, baik Yaudah, kita ke ke sana sana aja yuk. yuk. Ya gue rasa sih mendingan ke Pak RT yo. Gini deh, Fa, mending kita coba dulu ke kantornya Fani, Fa. Mas, itu Pak RT-nya itu. Pak RT? Kan yuk. Tuh ada Pak RT tuh. Udah mendingan bener deh, ikutin kata gue, mendingan ke Pak RT aja dulu. Ya udahlah, masih jalan ya, kita ke Pak RT dulu deh. Yuk, sekalian yuk kita ke Pak RT dulu yuk. Pak RT, ibu saya Pak. Bentar. Coba, Pak. Pak RT, Pak. Assalamualaikum Pak. Gini loh Pak, saya mau nanya permasalahannya Bu Hartati dan Bu Mira. Di sini kan perlakuannya Bu Hartati terhadap Bu Mira tuh, maaf ya Pak, kurang manusiawi gitu loh Pak. Bu Mira itu dulu orangnya sombong. Udah pernah juga jatuh, jadi dia semakin sombong karena anaknya jadi pejabat. Jadi maksud Bapak, Bu Hartati ini dulu pernah jatuh miskin, terus karena anaknya menjadi pejabat lagi, akhirnya semakin Bu Hartati sombong. menjadi kaya lagi dan menjadi sombong. Tapi emang suka menyiksa orang, apalagi menyiksa asisten rumah tangga begitu ya Pak ya? Iya, punya begitu dia orangnya. Sehingga Bapak dipilih warga menjadi kepala warga. Bapak udah pernah mencoba menengahi belum permasalahannya? Karena kan kita orang lain aja yang melihat kasihan Pak. Udah pernah dulu, saya bilang tadi, Pak Bu Hartati itu memang orang yang nggak bisa damai, karena dia merasa orang udah kaya. Pak, menurut Bapak ada nggak ya cara gimana kita biar bisa ngomong sama Bu Hartati agar diterima sama Bu Hartati, jadi dia nggak bersikap seenaknya gitu Pak ke orang lain? Apalagi ke asisten-asisten rumah tangganya Pak. Nggak bisa, Bu. Nah, memang orangnya gitu keadaan, untuk mau susah diajak damai orang. Bapak kenapa kasih izin orang tua saya untuk menandatangani kesepakatan itu? Saya milih Bapak loh, tapi kenapa Bapak nggak mau bantu saya? Saya bukan nggak mau bantu, memang orang yang begitu susah diajak damainya gitu. Jangan mentang-mentang saya orang susah Pak, saya bisa Enggak, ini diginiin. Gimana sih Bapak sih? Yang bener dong Pak, jadi Pak RT. Ya kita baik-baik aja caranya, jangan Enggak, ke saya Mbak udah RT milih kayak dia gini. jadi kepala warga di sini, harusnya dia membantu semua warga-warganya kesulitan dong. Ya Mbak, kan Pak RT Jangan udah lepas ngomong. tanggung jawab gitu aja Pak RT, Mbak. nggak bisa dong Mbak, Mbak. sabar Mbak, di sini kan kita bantuin, kita kan minta info dari Pak RT, tapi bukan berarti kita bisa makan seenaknya gitu aja. Pak RT udah tahu kayak gitu, berarti Pak RT udah pernah mengusahakan loh Mbak. Begitu saya datang, dia udah tanda tangan. Saya mau ngomong apa lagi? Bentar Pak. Maksudnya ketika Bapak datang itu udah ditandatangani surat pernyataan itu. Jadi Bapak datang itu cuma ngeliat doang. Bapak nggak sempat ngomong apa-apa, tapi udah ditandatangani gitu. Pantesan kalau gitu bener dong negosiasinya cuma di antara Bu Mira dan Bu Hartati doang. Ini kan, aduh nggak bisa nih. Saya nyesel milih Bapak jadi Pak RT. Mbak sabar Nggak mau banget. nolongin warganya yang kesusahan. Ya, udah deh balik Ya aja. tapi saya kesel Mbak, saya nggak terima orang tua saya digituin. Mbak, kita kan Dijahatin bisa- sama Bu Mira. Ya udah gini. Yaudah, yuk. Ya, Pak maaf ya Pak, jadi ngeganggu nih Pak. Assalamualaikum. Dulu semua kita ke mobil dulu aja. Ya Allah Mbak, kenapa sih harus marah-marah? Ngucap coba sekali-kali astagfirullahaladzim Mbak, biar lebih tenang bawaannya Mbak. Ya maaf Mbak, tadi saya salah Mbak. Astagfirullahaladzim. Di sini kan kita minta tolong sama Pak RT, bukan malah mau nyalah-nyalahin Pak RT gini. Maaf Mbak, tadi saya emosi Mbak. Maaf sekali. Ya udah gini deh Mbak, ini kan udah sore.
Dan kalau jam segini kan pasti udah pulang kantor nih orang-orang. Dan kalau misalkan kita balik ke rumah Ibu Hartati, kita nungguin Nesa di situ kan nggak mungkin. Soalnya tadi kita udah diusir satpam juga kan. Iya bener. Ini aja deh, mending kita lanjutin besok aja. Sekarang kita antar Mbak pulang aja dulu ya Mbak. Udah gitu dulu ya, Mbak. Iya. Yaudah, yuk. Udah, sana. Gimana Mbak? Keadaan Mbak katanya mau ceritain ke kita tentang keadaan kondisi di rumah. Ya alhamdulillah sih Mbak. Aku senang juga kemarin ibu sudah pulang dini hari. Ibu udah pulang? Iya. Cuman ya gitu, ibu pulang sambil nangis-nangis. Dia tuh sedih. Dia udah bilang sama Ibu Sri Hartati, dia minta Ramadan ini bisa berkumpul bersama anak-anak di rumah sama saya juga. Tapi Ibu Hartati nggak ngizinin. Tapi tadi pagi Ibu udah maksa-maksa ke rumah Ibu Hartati untuk kerja kembali ke sana. Saya sebenarnya sih nggak mau nganterin, tapi saya nggak tega ngeliat ibu saya kayak gitu, sedih aja nangis karena dia masih terikat dengan kesepakatan itu loh, perjanjian yang merupakan hukuman dari Ibu Hartati. Ibu tuh takut kalau nggak balik bekerja di sana takut dilaporin. Aku dilaporin polisi. Iya. Tapi yang kamu Kasihan ya sama ibu. Yaudah gini deh kayak yang kita sepakatin kemarin kan, strategi kita kemarin kita mau ketemu sama Nesa kan, anaknya Ibu Hartati. Iya Mas. Kita sekarang ke kantornya aja. Ya udah. Sama Nesa. Yuk. Yaudah yuk. Mbak Nesa, Mbak Nesa, Mbak Nesa, Mbak Nesa. Mbak, saya mau bicara Mbak. Mbak, tolong Mbak, ibu saya Mbak, tolong ibu saya Mbak. Ibu saya ditunggu sama ibunya Mbak. Mbak, bisa kita ngobrol bentar? Mbak, sebentar aja Mbak, sebentar Mbak. Mbak Nesa ini anaknya Ibu Hartati kan Mbak? Aku mau ada meeting dulu. Iya, sebentar di sini saya mau ngomongin tentang Ibu Mbak loh Mbak. Tentang keluarga Mbak. Mbak, sebentar Mbak. Iya gini, saya di sini minta waktu 5 menit aja Mbak. Gak ada waktu 5 menit. Loh Mbak, saya mau ngomongin tentang Bu Hartati dan Bu Mira Mbak. Kita coba ngobrol dulu. Mbak tahu kan Bu Mira ibunya Mbak Fani? Iya, saya tahu. Ibunya Mbak saya Mbak. Iya Mbak, di sini gini loh Mbak, saya nggak suka sama perlakuannya Bu Hartati terhadap Bu Mira. Terlalu kasar Mbak. Tapi ibunya dia tuh udah buat masalah, udah bikin perjanjian. Ya gini, memang dia udah bikin masalah atau perjanjian yang mungkin saya tidak tahu sebelumnya. Tapi kan tidak seharusnya perlakuannya Bu Hartati ke Bu Mira itu seperti itu Mbak. Kan kita bisa nih baik-baik ngobrolin. Nah saya di sini minta tolong Mbak sebagai anaknya Bu Hartati buat nyampein ke Bu Hartati. Yaudah nanti saya sampein, tapi saya sekarang ada meeting dulu. Tapi kok Mbak cara ngomongnya kayak nggak mau gitu loh Mbak. Kan di sini menyangkut nyawa orang Mbak. Gak ada urusan sama saya, Mas. Kan yang salah Ibu Mira. Tapi masalah apa? Saya cuma difitnah sama ibunya Mbak. Tolong dong Mbak ibu saya Mbak. Kasihan gak tua Mbak. Mbak, tolong dong, kondisinya Ibu Mira kan udah tua Mbak. Apalagi ini kan mau bulan puasa. Mbak Fani ini pengen ketemu sama Bu Mira, tapi kayaknya nggak boleh gitu sama Bu Hartati. Dan saya bilang ke ibu saya, baru saya... Nah yaudah gini deh Mbak. Sorry ya Tante. Mbak janji sama kita, Mbak bakal coba ngomong sama Ibu Mbak tentang perihal Ibu Mira ya. Soalnya di sini begini loh Mbak, kasihan Ibu Mira, dia udah tua, dia selalu dikasarin. Gini nih Mbak, saya minta tolong sama Mbak, coba ngobrol baik-baik sama Ibu Hartati. Masalah perjanjian itu tolong direvisi lagi Mbak, kasihan soalnya kalau misalkan harus bekerja terus tanpa jangka waktu yang tertentu, habis itu nggak dibayar juga.
saya mau bantu. Janji ya Mbak ya. Tapi saya nggak janji juga. Please tolong. Mbak, Ya udah nanti saya bantuin kok, tenang aja. Iya udah gini deh Mbak, saya boleh Mbak saya boleh minta kontaknya Mbak. Nanti kalau misalkan Mbak ada info bisa langsung informasi kita. Mungkin Mbak menghubungi kita. Coba ini langsung isi aja nomornya Mbak. Mbak Nesa kan? Mbak Nesa ya. Kalau ya, saya udah nggak ada waktu lagi. Saya pergi dulu. Iya iya. Makasih ya Mbak ya. Makasih Mbak. Aduh ya. Ya udah, Gimana gini. dong nih Mbak? Mas. Ya udah Mbak, yang penting sekarang kan dia bilangnya janjinya mau bantuin kita. Kita tinggal tunggu updatean aja dari dia. Gini deh, untuk sementara sekarang kita coba ini aja. Kita coba datang ke rumahnya Ibu Artati lagi. Kita coba investigasi aja ke sana. Kita coba lihat-lihat, cari informasi bagaimana perlakuan Ibu Artati sama Ibu Mbak ya. Tapi kalau misalnya satpamnya tahu kan mereka udah kenal sama kita ya. Nanti kita minta switch mobil aja. Oke, nggak masalah kan? Soalnya kalau kita cabut sekarang kita juga nggak dapet informasi apa. Iya sih benar juga. Iya gue setuju ya benar. Udahlah coba aja ya, coba ya. Yuk semua sana ya. Yuk. Naik mobilin aja dulu Mbak. Soalnya kita maksain dia juga nggak dapet apa-apa. Iya makanya udah yuk. Oh ini mas, stop sini. Itu. Ibu. Mbak, jangan dulu Mbak. Astagfirullah, disuruh bawa barang kayak gitu. Mbak, kesian ibu Masa semuanya ibu yang bawa? Mbak. Ibu. Ibu. Apa ini? Bu. Ibu, ya ampun. Ibu, Ibu, saya minta Bu. Bisa diem nggak? Ini apa lagi nih? Ibu Artati biar ketemu sebentar sama ibunya, Bu. Emang nggak boleh? Sebentar aja. Sebentar aja, Bu. Nggak bisa. Bu. Tolong ya, Bu, jangan kasar, Bu. Sama saya. Maaf ya. Udah. Bu, gini deh. Apa lagi nih? Gini deh, kasih. Oke, kita di sini bukan cari masalah. Kita di sini bukan cari masalah. Kita nggak cari masalah. Coba gini deh, Bu, biar kita ketemu sebentar sama Ibu. Mbak, ini Ya, Mbak. Mbak, ibu aku. Tolong ya, Mbak. Tolong, Mbak. Iya, Mbak. Maksudnya bukan istighfar, Bu. Ya Allah, Bu. Bukan maksud kita cari masalah. Udah dosa Bapak istighfar. Bu, Ya tapi ini cuma mau ketemu sebentar, salahnya apa? Ini apa lagi? Tolong deh Mas ya, ini. sekarang coba deh Mbak lihat deh. Ibu, coba lihat. Anaknya sampai kayak begini, Ibu nggak kasih. Dan coba dikasih waktu. Saya nggak peduli. Ya tapi tolonglah, Bu. Kebijakan Ibu, pakai hati Ibu. Tolong, Bu, kasihanin Bu. saya. Kita obrolin baik-baik, bukan Ibu saya saya cari udah masalah. tua, kasihanin ibu Mbak. saya. Kamu kerja sama saya. Tega sekali Berjanji dengan saya. Perjanjian tapi kan Tolong. Mbak, udah dulu Mbak. Ibu, Jangan tolong sampai. deh, Bu. Jangan kayak begini, Bu. Ibu jahat Istighfar, Bu. banget sih. Istighfar ini kan Saya sebut istighfar dan saya sudah kalah ya Mas. bukan Nggak pergi kalian. Ini Tolong, Ibu. Mbak. Bu. Astagfirullahaladzim. Cuma ketemu bentar. Bu. Ibu, aku mau. Bu, tolong dong, Bu. Ibu. Ya tolonglah, Bu. Tolong dong, Bentar Bu. aja. Bentar aja. Bu, sebentar aja, Bu. Sebentar. Pergi. Mas, Ibu. Tolonglah, Bu. Bu. Mbak. Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Kita ngobrol sebentar, Bu. 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 Astag. Ibu. Beri kita Kita ikutin. Ayo, Mbak. Ke mobil. Ayo, cepet. Pak, bentar, Pak. Maaf, kalian nggak boleh masuk. Pak, kenapa, Pak? Cuma pengen ketemu Itu barusan Kalian nggak boleh lagi bikin rusuh di sini. Ini kameranya matiin. Bapak. Nggak tahu sih rasanya jadi saya, itu ibu saya. Pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. Itu ibu saya, Pak. Nggak boleh, Pak. Pak, bukain, Pak. Pokoknya kalian nggak boleh masuk. Pak, ngomong sama saya, Pak. Pak, bukain. Pak, Pak. Pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. Mas,
apa lagi? Ini Nesa. Vanessa. Ini Nesa. Nesa. Mbak, Vanessa. Mbak, Mbak janji mau bantu ibu saya. Ada apa lagi sih? Mbak Nesa tolong. Ayo masuk, masuk. Mas, bentar dulu dong. Kalian Mas. pokoknya nggak boleh masuk. Saya cuma ngejalanin tugas di sini. Mbak. Mbak Vanessa, Mbak. Pokoknya kalian keluar. Mbak. Matiin Dok, sebentar, Mbak.